الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نعام تدخلوا الجنة بسلام. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saatnya kita semua, khususnya yang seusia kita ini, untuk senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematian kita. Bagaimanapun juga, satu saat sesuatu yang sangat pasti bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus selalu siap untuk menghadapi kepastian itu, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan adalah setelah berpindahnya kita dari rumah yang kita tempati sekarang, pindah ke tempat yang lebih megah, yang lebih hebat, yang lebih nyaman, dan lebih kekal, yang abadi untuk selama-lamanya. Itulah yang perlu kita pikirkan sekarang, agar setelah kita kembali kepada Allah, berpindahan dari gedung-gedung yang kita cintai itu pindah kepada gedung yang sangat mewah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal dengan surga itu. Fa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang mengisi hidupnya setiap detiknya dengan kebaikan-kebaikan, maka hidupnya akan menjadi senang, akan berada di tempat kediaman yang menyenangkan dan membahagiakan dirinya. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mencapai surga itu cuman dua syarat yang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang duduk di dalam rumah Allah ini seyakin-yakinnya bahwa kita semua adalah orang yang beriman kepadanya. Tinggal bagaimana iman ini dijaga dengan baik agar tidak terlepas dari dada kita. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa iman itu bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkomitmen bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu konsisten terhadap iman itu dan pengakuannya, maka Allah akan selalu menghiburnya dengan mendatangkan malaikat kepadanya.
Tugas-tugas malaikat ini adalah untuk memperingatkan orang yang konsisten dengan imannya. Tidak perlu merasa takut dalam hidup ini. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan di masa depan kita. Sepanjang kita beriman kepada Allah, Allah tidak akan pernah jauh dari kita. Karena itu, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dan tidak perlu pula ada yang ditakutkan dalam hidup ini. Yang kedua, nasihat malaikat adalah wala tahzan. Tidak perlu juga kamu bersedih. Satu saat ketika Allah memanggilmu, semua gedung-gedung yang kamu cintai itu, harta yang bertumpuk, istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan gagah-gagah itu, tidak perlu kamu bersedih untuk meninggalkannya. Karena mereka sudah diatur dan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru sekarang menghadapi masa depanmu adalah bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu dan Allah sudah siapkan untukmu karena kamu konsisten dan istiqomah dalam mempertahankan imanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, iman ini perlu dipelihara, perlu dipupuk, dijaga dan dirawat. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan bahwa iman itu bisa kurang, bisa bertambah, tapi bahkan bisa hilang iman itu dari seseorang. Karena itu syarat kedua adalah merawat iman itu dengan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan tiap hari adalah merupakan upaya kita dalam merawat, menyuburkan iman dalam diri kita, dalam dada kita. Dengan amal soleh inilah kemudian iman semakin kuat, iman kita semakin subur, dan pada akhirnya ketika Allah memanggil kita, kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja, ada 4 hal amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita khususnya. Yang pertama, afsus salam. Setiap kamu bertemu siapa saja yang kamu kenal ataupun yang engkau tidak kenal, ucapkanlah salam kepadanya. Karena salam itu adalah merupakan doa, kandungannya luar biasa. Mendoakan orang agar selalu selamat dalam hidupnya, sejahtera dalam kehidupannya, sukses dalam usahanya, dan juga tercapai segala cita-citanya. Karena itu hendaklah kalian, siapapun engkau jumpai, ucapkanlah salam kepadanya agar dia menjadi orang yang sukses. Saudara, agar orang mau juga mendoakan kita, maka segala sesuatu kebaikan kita perlu awali dari diri kita masing-masing. Bagaimana mungkin orang akan berbuat baik kepada kita sementara kita tidak pernah memperhatikan orang lain? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan ibda binafsik, kalau engkau mau dibantu orang lain, maka rajin juga membantu orang lain. Jika engkau rezekinya ingin bertambah, maka rajinlah juga bersedekah, mengeluarkan sebagian dari harta itu, pasti Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Saudara-saudara, bagaimana mungkin orang akan mendoakan kita pada saat dimana kita juga tidak pernah mendoakan? Ada orang ingin agar orang berbuat baik kepadanya, tapi tidak pernah berpikir, pernahkah saya berbuat baik kepada orang lain? Bagaimana mungkin orang akan berbuat baik kepada kita, di mana kita sendiri tidak pernah berbuat baik kepada orang lain? Itu sebabnya Rasulullah menganjurkan kepada kita, sampaikanlah salam, mulailah salam itu dari dirimu, agar mereka nanti mendoakanmu juga dengan hal yang sama. Yang kedua adalah wa'aqimut ta'am. Berusahalah berbagi dalam kehidupan. Tidak semua orang yang ada di sekitar kita kenyang dalam hidupnya, terpenuhi kebutuhannya. Bahkan banyak orang-orang yang tidak bisa tidur di sekitar kita karena perutnya kosong. Karena itu Rasulullah menganjurkan kepada kita wa'aqimut ta'am. Kenapa Rasulullah menyampaikan berilah makan? Karena ternyata makanan itu nilai pahalanya di sisi Allah berbeda dengan pahala ibadah yang lain. Saudara, ketika makanan yang kita sedekahkan ke orang lain
Makanan itu masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Ketika dia masuk ke dalam tubuhnya, makanan itu kemudian menyatu dengan daging dan darahnya. Kita kenal dengan darah daging. Makanan itu berbentuk darah daging dalam tubuh orang itu. Maka ketika orang tersebut melaksanakan ibadah, maka kita pun mendapatkan perolehan ibadah yang sama, memperoleh pahala dari Allah, karena orang yang sudah mendapatkan makanan dari kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kemudian setiap orang beriman, khususnya di saat sakaratul maut datang kepadanya, ia hanya meminta kepada Allah agar ajalnya, kematiannya ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun 5 menit atau 2 menit atau sedikit saja waktu yang digunakan untuk ditunda untuk ajal itu. Untuk apa dia minta agar ajalnya ditunda? Bukan untuk sholat, bukan juga untuk baca Quran, tidak juga untuk silaturahmi, tetapi minta ditunda ajalnya agar waktu yang singkat itu digunakan untuk bersedekah, menginfakkan hartanya, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, agar waktu yang singkat itu gunakan untuk berinfak di jalan Allah, agar aku menjadi orang yang selamat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah amal soleh dianjurkan oleh Rasulullah, wasilul arham, sambung silaturahmi dengan saudara-saudara kita khususnya. Kita memiliki 2 saudara, saudara karena nasab keturunan kita. Yang kedua, wasohrin, karena besan kita. Besan-besan kita dan saudara-saudaranya adalah juga merupakan saudara-saudara kita. Karena itu Rasulullah menjamin, siapa yang menyambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya, maka dijamin dia akan panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, bahkan dijamin dia akan masuk dalam surga. Sebaliknya, siapa yang berani memutuskan silaturahmi, hubungan persaudaraannya dengan keluarganya, maka dipastikan dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun juga kita hidup dalam kehidupan dunia ini memiliki banyak saudara, bahkan semua orang beriman itu adalah saudara-saudara kita. Maka sambunglah silaturahmi, perbaikilah hubungan kita dengan mereka agar kita dipercepat nantinya oleh Allah masuk dalam surganya. Kemudian yang terakhir, wasallu billaili wan nasu niyam. Usahakan untuk bangun di tengah malam. Paling tidak di ujung malam ini bangunlah sebelum sholat subuh, laksanakan sholat 2 rakaat sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka kepada ibadah yang jumlahnya sedikit tapi dilakukan secara rutin, dilaksanakan. Itu jauh lebih disukai oleh Allah ketimbang sekali melaksanakan suatu ibadah dalam jumlah yang banyak tetapi sekian hari tidak pernah melakukan lagi. Nah, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada jam 4 pagi masih ada kesempatan buat kita untuk melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, lalu kemudian ditutup 1 rakaat sholat witir. Setelah itu kemudian kita berangkat menuju masjid untuk memenuhi masjid-masjid itu. Karena pada saat itu malaikat berkumpul di masjid pada saat sholat subuh. Di sanalah kemudian malaikat menyaksikan siapa yang melaksanakan sholat subuh pada hari itu. Saudara, orang yang menggerakkan kakinya berjalan dari rumahnya menuju masjid adalah mendatangkan keberkahan buatnya, sebagaimana diucapkan oleh para ulama kita, al-harakatu barakatun, bergerak itu adalah penuh dengan berkah. Siapa yang menggoyangkan kakinya menuju masjid di waktu subuh, maka Allah akan karuniakan kesehatan kepadanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, 4 hal amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah hendaknya kita laksanakan dengan baik. Kalau itu sudah kita laksanakan, jaminan Nabi, tadkhulul jannata bisalam,
dipastikan kamu akan masuk dalam surga dengan selamat tanpa hambatan apa-apa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin untuk senantiasa mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita telah dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa melancarkan dan mensukseskan semua usaha kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfina wasfi amradal mu'minina wal mu'minat anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.